Glory Manchester United. Kembali lagi bersama saya fans Manchester United. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan berita menarik dari Manchester United. Bruno Fernandes soal janji selebrasi dan kangen fans MU. Bruno Fernandes mengaku benar-benar merindukan keberadaan fans Manchester United di stadion. Terkadang sulit bagi pemain untuk tetap merayakan gol dan menjaga mood tanpa kehadiran penonton di stadion. Bruno jelas merupakan pemain terpenting MU setahun terakhir, tapi nahasnya hubungan dia dengan fans terbilang tipis. Bruno hanya 4 kali merasakan laga kandang MU bersama fans sebelum akhirnya lockdown dilakukan. Sejak saat itu dia hanya merasakan stadion kosong tanpa penonton. Performanya masih apik, tapi mungkin bakal lebih impresif andai mendengar langsung gemuruh fans di stadion. Bruno merupakan salah satu pemain paling produktif MU dalam urusan mencetak gol, artinya dia termasuk yang paling sering melakukan selebrasi tanpa penonton. Awalnya sulit, tapi Bruno hanya mencoba menjaga janji dengan fans. Ketika Anda mencetak gol, Anda ingin melakukan selebrasi. Beberapa pemain ketika mencetak gol tidak merasa perlu merayakannya, ujar Bruno di laman resmi manunited.com. Itu karena tidak ada penonton di stadion, kami harus mencari cara sendiri untuk melakukan selebrasi dan membuat atmosfer lebih ceria seolah-olah ada fans di sana. Bruno merasa perlu melakukan selebrasi karena teringat janjinya pada fans. Dia diminta fans untuk terus merayakan gol meski bermain di stadion kosong, dan itulah yang sejauh ini dilakukan Bruno. Satu hal yang dikatakan fans pada saya ketika kami mulai bermain tanpa penonton adalah bahwa ketika mencetak gol, saya harus melakukan selebrasi seolah-olah fans ada di sana, sambung Bruno. Saya mencoba melakukan itu. Terkadang sulit karena suasana tidak mendukung, dan mungkin Anda merasa tidak perlu melakukannya. Sesekali Bruno merasa sulit tetap melakukan selebrasi tanpa penonton, tapi dia teringat janji tersebut. Dan sejauh ini dia mencoba melakukannya sebaik mungkin, menjalin hubungan melalui layar kaca. Saya terus mencoba melakukan itu seperti seakan-akan mereka ada di sana. Atau jika mereka di rumah, mereka bisa merasakan bahwa saya bahagia dan saya bersama mereka, tutup Bruno. Wejangan Bruno Fernandes kepada pemain muda MU. Bruno Fernandes sekarang tercatat sebagai salah satu pemain kunci Manchester United. Meski begitu, ia tidak lupa memberikan wejangan kepada para pemain muda setan merah agar bisa sukses. Fernandes sudah mengemas 30 gol dari 56 pertandingan untuk setan merah. Musim ini, gelandang asal Portugal tersebut telah menyarangkan 18 gol di semua kompetisi. Sebelum meraih kesuksesan bersama setan merah, Fernandes memulai karirnya di Italia. Ia sempat menimba ilmu bersama klub Serie B Novara di saat usia muda. Melihat saat ini ada banyak pemain muda berbakat yang berlatih bersama tim utama Manchester United, Fernandes memberikan petua agar mereka bisa sukses. Saya rasa selalu bagus untuk klub manapun punya pemain muda yang datang dari akademi, kata Fernandes di situs resmi Manchester United. Ini menunjukkan bahwa pembinaan usia muda klub berjalan. Tentu, mereka masih punya jalan yang panjang. Saya ingat ketika muda dan berlatih bersama tim utama, ini merupakan langkah awal. Berlatih bersama tim utama Manchester United tentu menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi pemain muda. Namun Fernandes mengingatkan kepada mereka untuk terus bekerja keras dan jangan pernah merasa besar kepala. Mereka harus menjaga pikiran mereka tetap bersih, karena sangat mungkin ketika datang ke tim utama dan merasa besar kepala, Anda kesulitan ketika harus kembali dan bermain dengan tim yang berbeda, lanjutnya. Saya pernah berada di posisi itu dan memang sulit, tapi jika terus kerja keras dan rendah hati serta tahu bahwa setiap bermain di tim manapun adalah kesempatan untuk menunjukkan kesiapan diri ke jenjang selanjutnya. Fernandes juga merasa senang dengan adanya pemain muda yang berlatih dengan skuad utama Manchester United.
Sebab kehadiran mereka bisa membantu tim apabila mampu menunjukkan performa yang bagus. Untuk kami sebagai tim ini penting ketika mereka datang untuk berlatih bersama, mereka bisa belajar dari siapapun dan juga memberi kualitas tambahan untuk tim, ujar Bruno. Tak usah pikirkan Haaland, MU fokus saja dengan Harry Kane. Manchester United disebut-sebut masih menginginkan Erling Haaland. Namun, ex-pemain Arsenal Paul Merson menyarankan United untuk fokus mendatangkan bomber Tottenham Harry Kane ketimbang Haaland. Pemain 20 tahun itu semakin memperkuat statusnya sebagai salah satu striker paling mematikan setelah pindah ke Signal Iduna Park. Haaland sudah mencetak 38 gol dari 40 penampilan bersama Dortmund. Setan Merah dikabarkan masih tertarik merekrut Haaland. Sang pemain bisa menggantikan Edinson Cavani yang sudah tidak muda lagi. Merson meyakini kalau Haaland akan membawa MU ke level lain. Namun, Merson menyarankan United untuk berkonsentrasi pada Kane ketimbang Haaland. Manchester United juga harus mendapatkannya. Edinson Cavani telah melakukan yang terbaik di sana tetapi dia bukan masa depan Manchester United, kata Merson kepada Daily Star. Jika mereka mengejar dan mendapatkan Haaland itu akan membawa mereka ke level lain. Tapi apakah mereka harus memilih Harry Kane? Kane tidak akan ke Chelsea. Tidak ada kesempatan. Tapi dia mungkin pergi ke United. Kane tampil sangat tajam bersama Tottenham. Bomber asal Inggris itu sudah mencetak banyak gol untuk Spurs. Pemain berusia 27 tahun itu sudah melesakkan 209 gol dari 318 penampilan untuk Spurs. Selain itu ia juga mengemas 44 assist. Pada musim ini, Kane berhasil mencatatkan 21 gol 31 penampilan di semua kompetisi. Itu termasuk 13 gol dalam ajang Premier League. Mimpi buruk Van de Beek di MU kemungkinan belum berakhir cepat. Donny van de Beek tengah mengalami periode yang sulit di Manchester United. Namun, ex-striker Setan Merah Dimitar Berbatov tidak yakin mimpi buruk Van de Beek di Old Trafford akan berakhir dalam waktu dekat. Sejauh ini, Van de Beek baru tampil 12 kali dalam ajang Premier League. Namun, pemain 23 tahun tersebut baru 2 kali saja menjadi starter. Van de Beek dipercaya menjadi starter dalam laga melawan West Ham pada babak kelima FA Cup belum lama ini. Tapi, dia tampil mengecewakan sehingga diganti pada menit ke-73. Berbatov meyakini situasi sulit yang dialami Van de Beek belum akan berakhir dalam waktu dekat. Terutama dengan performa yang ditunjukkan Scott McTominay. Kesuksesan McTominay bukan kabar baik bagi Donny van de Beek, kata Berbatov kepada Betfair. Sayangnya, saya tidak melihat situasinya akan berubah baginya dalam waktu dekat. Dia akan mendapat 1 atau 2 pertandingan di kompetisi yang berbeda. Saya yakin dia tidak senang dengan situasi itu. Berbatov sangat menyayangkan Van de Beek belum menunjukkan performa terbaiknya di Old Trafford setelah didatangkan dengan biaya 40 juta euro. Namun, Berbatov meyakini sang pemain pasti akan berbicara serius dengan pihak klub terkait masa depannya. Saya rasa ia akan berbicara dengan klub di akhir musim, karena rasanya dia tidak akan mau memulai musim depan dengan cara yang sama, lanjut Berbatov. Ini sangat disayangkan dan terkadang sepak bola seperti itu. Saya akan senang melihatnya bermain, tapi saat ini saya rasa hal itu tidak akan terjadi. Mungkin saya salah dan ia akan mendapat lebih banyak laga dan bermain lebih sering. Tapi, ini menunjukkan Anda tak terlalu butuh membeli pemain. Ada satu kekecewaan Bruno Fernandes sejak bermain untuk MU, apa itu? Bruno Fernandes sudah setahun bermain untuk Manchester United. Selama periode itu pula dia layak disebut sebagai pemain terbaik. Namun, ternyata ada satu kekecewaan gelandang Portugal ini. Inilah yang jadi salah satu kekecewaan Bruno. Dia tahu sedang bermain untuk klub terbaik di dunia, tapi rasanya beda tanpa fans di stadion. Bruno sering mencetak gol dan masih melakukan selebrasi setelahnya. Namun, baginya rasanya sedikit berbeda karena tanpa fans di stadion.
Dia yakin selebrasinya bakal terasa lebih natural dan maksimal jika ada fans di bangku penonton yang bisa diajak berinteraksi. Saya hanya merasa sedikit kecewa, sebab seperti yang saya katakan sebelumnya, datang ke Premier League dan bermain untuk Manchester United, kata Bruno di manunited.com. Soal atmosfer pertandingan, saya tidak benar-benar merasakannya. Bruno mengaku masih mendapatkan dukungan maksimal di media sosial, tapi baginya rasanya tak sehebat dukungan langsung di stadion. Bagaimanapun, Bruno harus terus bermain sebaik-baiknya. Benar, saya masih merasakan dukungan dari mereka, fans di media sosial, dan terkadang bertemu mereka ketika saya pergi ke supermarket. Mereka mengucapkan beberapa hal tapi kami tidak bisa lebih dekat dari itu, sambung Bruno. Sangatlah bagus ketika Anda mendapatkan dukungan seperti itu dari medsos, tapi tentu dukungan langsung dari bangku penonton bakal jauh lebih baik, tandasnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Glory Glory Manchester United.